Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Media Islam, yang insya Allah selalu menghadirkan konten-konten bermanfaat dan penuh hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Di video kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penuh misteri, yaitu 5 tempat misterius di dunia yang disebut dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak kisah dan penjelasan tentang tempat-tempat yang menyimpan keajaiban dan pelajaran besar bagi umat manusia. Kita akan mengupasnya satu persatu, insya Allah ini akan menambah wawasan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan bagi kalian yang punya ide atau topik Islami lainnya yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah saya akan coba bahas di video-video berikutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Bumi ini terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang sangat luas. Berdasarkan penelitian para ahli, bumi ini diperkirakan memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan dan 30%-nya adalah daratan yang luasnya hanya sekitar 149 juta km persegi. Para peneliti berspekulasi bahwa manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Hal ini berarti masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah manusia. Tentunya, di luar sana masih ada beberapa tempat-tempat misterius, dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Dan inilah beberapa tempat-tempat misterius di bumi, yang telah media Islam rangkum yang telah tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, tembok Yakjuj dan Makjuj. Berkisar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena ketinggian tembok tersebut yang konon kabarnya bisa dilihat dari bulan, banyak orang yang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Dzulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Dzulkarnain, meyakini tembok yang dibangun Nabi Dzulkarnain adalah tembok Cina tersebut. Dia juga menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya ke dalam buku. Akan tetapi, jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Dzulkarnain dengan tembok raksasa Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan Al-Quran disebutkan tembok Dzulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selain itu, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok Dzulkarnain dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Dzulkarnain. Setelah selesai, Nabi Dzulkarnain pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Yajuj dan Makjuj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hisar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgulhana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Namun, hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. 2. Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi.
Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83:101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. 3. Sokotra atau Pulau Dajjal. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman. Sampai sekarang, keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebut Dajjal saat ini masih dikurung di pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun, di mana letak Dajjal dikurung tidak ada yang tahu karena begitu minimnya informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Dajjal dikurung di pulau bernama Sokotra yang terletak di Samudera Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Namun, hal ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju. Akan tetapi, sebagai umat Islam kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. 4. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman memiliki istana yang begitu indah, megah, dan sangat menakjubkan. Lantai istana tersebut terbuat dari marmer yang berkilauan bak air. Istana Nabi Sulaiman merupakan pemberian Allah kepadanya sebagai bentuk jawaban atas doa Nabi Sulaiman. Adapun bunyi doa tersebut sebagai berikut. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surah Sya'at ayat 35. Disebutkan dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Sulaiman ketika membangun Baitul Maqdis, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 permohonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan 2 permohonan, dan mudah-mudahan permohonan yang ketiga diberikan kepada kita. Dia meminta kepadanya, permohonan ini dikabulkan. Dia juga meminta agar dibiarkan kerajaan yang tak dapat ditandingi oleh orang setelahnya. Permohonan ini dikabulkan. Dia juga meminta agar dihapuskan semua kesalahan orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk salat di masjid ini, sehingga ia kembali suci sebagaimana ketika baru keluar dari rahim ibunya. Kami memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita permohonannya yang ketiga ini. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Berdasarkan literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple, Kuil Sulaiman. Akan tetapi tidak ada yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman kecuali tembok sebelah barat. Tembok tersebut dipercaya sebagai reruntuhan istana Nabi Sulaiman oleh orang Yahudi dan diberi nama Wailing Wall atau tembok ratapan. 5. Gunung Kaf. Gunung Kaf adalah gunung yang disebutkan dalam mitologi Arab dan disebutkan dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab Gunung Kaf disebut Jabal Kaf. Menurut legenda, gunung ini adalah gunung tertinggi di dunia dan mengelilingi bumi. Sejauh ini belum ada ulama yang menjelaskan lebih lanjut mengenai gunung tersebut, masih terbilang misterius bahkan Gunung Kaf menjadi salah satu gunung terbesar yang pernah ada di dunia dan bersifat sangat rahasia. Gunung Kaf disebut sebagai gunung misterius yang dikenal sebagai titik terjauh bumi sebab lokasinya yang masih belum terungkap. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Tai, Gunung Kaf dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau, batu peridot hingga batu permata hijau lainnya yang bernama krisolite.
Keindahan Gunung Kaf yang terbentuk dari susunan batu permata cantik ini yang memberikan pantulan warna hijau kebiruan di langit yang selama ini kita lihat. Diyakini bahwa gunung ini terbuat dari batu zamrud dan dihuni oleh jin dan makhluk gaib lainnya. Misteri ini bukan sekadar tanda kebesarannya, tetapi juga ajakan agar kita selalu merenung, belajar, dan mencari hikmah dari setiap ayat. Karena terkadang, di balik misteri tersembunyi tersimpan makna yang besar tentang kehidupan dan akhirat. Semoga kisah-kisah dan tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran ini menjadi pengingat bagi kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memacu kita untuk terus mendalami petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.